mengatasi stres karena masalah keuangan. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Novi Kosalina, MPASI psikolog dari Klinik Perhati. Selamat pagi Mbak Novi, apa kabar? Pagi Mas Raden, apa kabar? Baik juga, terima kasih. Semoga Mbak Novi dan keluarga juga sehat-sehat terus ya Mbak ya. Tapi memang ketika kita panik, di bagian otak kita yaitu amigdala itu bagian otak yang berhubungan yang teraktivasi pada saat kita panik itu emosi. Nah itu akan memberikan respon cuma 3, fight, flight, atau freeze. Jadi memang betul pertama kita acknowledge dulu, kita akui dulu, oke, sekarang saya mengalami masalah keuangan, saya panik, itu adalah hal yang wajar, lalu kita ambil step-step berikutnya supaya kepanikan itu bisa rilis. Oke Mbak Novi, kita lanjut poin yang kedua dengan membuat rencana keuangan lain. Nah gimana nih Mbak? Berarti kita sudah masuk ke prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang bisa membuat rencana, berpikir logis, berpikir secara jernih. Nah, ketika kita sudah bisa di tahap itu, baru kita bisa membuat rencana keuangan. Karena apa? Ketika kita membuat rencana keuangan, berarti kita do something about it. Kita mengambil langkah nyata dan saat kita sudah mengakui ada masalah keuangan, kita mengambil langkah nyata apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah keuangan itu. Rencana keuangan kita bisa tuliskan di Excel, kita tulis di kertas atau di aplikasi. Masalah keuangan yang tadinya abstrak menjadi konkret. Kita sudah bisa evaluasi apa sih nih masalahnya. Tetap beraktivitas berarti menjadi penting ya Mbak ya? Betul, betul. Ini langkah berikutnya ya. Memang langkah berikutnya adalah kita tetap beraktivitas. Memang benar, tapi penting juga kita harus keluar dari zona yang tidak nyaman ini, yang membuat kita rasanya tidak berpengharapan gitu ya. Tapi kita perlu keluar dari situ, kita tetap bekerja, karena kalau kita nggak bekerja ya dapat penghasilannya dari mana? Nah ini juga nih Mbak, kadang-kadang banyak yang salah jalan, salah arus gitu ya. Kita jangan melampiaskan stres ke hal lain yang lebih buruk gitu. Ya biasanya kita mencari sesuatu yang comforting at the short term gitu ya. Kalau kita lagi pusing, lagi stres, kita melakukan misalnya comforting eating gitu ya, makan makanan yang buat kita nyaman, buat kita tenang gitu. Oke, ini secara short term, secara jangka pendeknya ya kita lebih tenang. Tapi long termnya gimana? Apakah itu baik untuk kesehatan kita atau tidak? Atau misalnya kita, aduh lagi stres, sudahlah kita buka aplikasi e-commerce gitu, kita cari-cari barang-barang self care kita gitu ya, apapun itu. Ya akibatnya impulsif buying, akhirnya apa? Ya menjadi masalah baru lagi buat kita. Oke, kita yang terakhir, mintalah dukungan profesional. Nah, Iya, jadi jangan malu ketemu profesional gitu. Karena banyak orang masih ada stigma-stigma, wah kalau kita ketemu profesional berarti kita nggak mampu atau kita sudah sampai lemah tahap yang gitu ya. lemah sekali gitu, sampai nggak bisa menyelesaikan sendiri, harus butuh orang lain. Padahal ketika kita ketemu dengan profesional, kita berada di lingkungan yang aman gitu ya, yang private, yang kita bisa curhat apapun tanpa di-judgment. Karena coba bayangin, kadang-kadang, walaupun tidak selalu ya, kadang-kadang kalau kita ketemu dengan, kita cerita gitu dengan orang lain, dengan lingkungan yang tidak konstruktif gitu ya, bisa, aduh saya pusing nih, banyak banget utangnya gitu, jadi salah masukin saham gitu, akhirnya merugi gitu. Nanti dapat feedbacknya apa? Ah kamu baru segitu aja, saya lebih banyak. Seperti itu kan. Jadi kita jadi kompetisi siapa yang lebih merana gitu dalam masalah keuangan. Tapi ada juga mungkin lingkungan yang lebih bisa konstruktif memberikan saran-saran. Tapi jika memang tidak ada gitu, lebih baik kita cari profesional. Karena apa? Ketika profesional mereka tahu, mereka bisa bantu. Karena masalah keuangan kadang-kadang bukan saja karena mereka tidak mampu merencanakan keuangan dengan baik. Bisa juga karena masalah psikologisnya. Profesional akan bantu untuk menguraikan benang-benang kusut itu. Jadi kita bisa lihat lebih terstruktur, masalahnya apa ya gitu. Lalu evaluasinya apa ya? Apa yang bisa kita lakukan? semoga kita semuanya tidak stres-stres lagi gitu ya. Meskipun keuangan agak merosot, tapi jangan stres dan tetap harus berpikir positif supaya dapat solusi yang terbaik. Terima kasih Mbak Novi, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi.